Tutorial inisialisasi awal Project React menggunakan template dari JRA. Yang pertama, eksekusi command npx create React app, nama aplikasi, tunggu sampai proses generating selesai. Di sini saya menggunakan Yarn Package Manager, bisa juga dengan npm sebagai standar dari Node.js jika kita pertama kali menginstal Node.js. Setelah proses generating selesai, change directory ke React application, kemudian buka dengan code editor. Setelah itu coba jalankan aplikasi React yang sudah di-generate menggunakan Yarn start atau bisa juga dengan npm start, tergantung dari package manager yang digunakan. Di sini saya menggunakan Yarn. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu setting absolute path agar ketika import komponen dari lain folder di komponen lain tidak membingungkan. Sebagai contoh, secara normal kita menggunakan notasi import komponen seperti ini. Akankah lebih baik menggunakan notasi seperti ini. Selain dari codingan semakin mudah di maintain, programmer tidak akan kebingungan untuk import modul dari folder lain. Caranya kita perlu membuat file configuration yang bernama jsconfig.js. Contoh filenya seperti ini. Base URL kita isi dengan .src karena
kita akan working within folder src ini. Kemudian setelah csconfig kita perlu yang namanya babel config.js. Babel config.js ini konfigurasi file yang akan dibaca oleh Babel sebagai runtime dari Node.js atau aplikasi React. Ini dibuang, sisakan dengan plugin untuk melacak atau meretrieve file-file yang sekiranya akan digunakan pada aplikasi React Android iOS, sementara tidak akan digunakan. Yang penting JS, JSX, TS dan TSX sebagai base file dari React aplikasi. Ini harusnya JSON. Dengan penggunaan absolute path, ketika kita membuat sebuah komponen dalam banyak folder, akan lebih mudah diidentifikasi dan di maintenance. Misalkan kita punya banyak komponen 1, komponen 2, index.js. Untuk pengimportnya cukup seperti ini. Komponen 1 from components komponen 1 dan diletakkan di dalam JSX filenya seperti ini. Oh iya, untuk penamaan komponen sebaiknya menggunakan camel case untuk menghindari confused labeling dari React. Seperti ini, const komponen, div kosong, export default komponen. Setelah itu kita perlu menginstal modul standar yang akan digunakan pada project React, yaitu manajemen API menggunakan Axios dan React Router DOM untuk routing dari aplikasinya.
routing tiap komponen-komponen yang dipetakan. Cara menginstalnya bisa menggunakan yarn dengan yarn add nama module atau nama library, atau bisa juga dengan npm install min save nama komponen. npm atau yarn disesuaikan dengan resource dari masing-masing laptop. Intinya sama saja, hanya beda dari package manager saja. Oke, Axios dan React Rotterdam sudah terinstall. Hal terakhir yang sunnah dilakukan yaitu penggunaan ESLint sebagai perhatian agar rule dari coding React mencapai best practice dari standar ES script atau ECMAScript. Untuk memasang ESLint pada project React, kita pakai library dari VS Code ESLint, kemudian create ESLint configuration. Pilihan kedua JavaScript module, karena ini adalah React. TypeScript no, browser JSON no, karena saya menggunakan yarn daripada npm. Setelah itu kita install kembali ESLint-nya pada dev dependency di sini. Karena penggunaan ESLint, coding yang sekarang akan menjadi warning. Ini React must be scoped using JSX. Biasanya pernah ini mungkin. Untuk sementara kita disable dulu untuk solusinya. Oke, cukup sekian untuk instalasi dan setting up dari template React. Sebagai catatan, yang pertama kita perlu generating menggunakan command npm create React dan nama project, kemudian setting absolute path menggunakan configuration Babel config dan JS config, kemudian install Axios dan React Rotterdam untuk manajemen API dan manajemen router, dan yang terakhir penggunaan ESLint untuk styling dari ECMAScript. Sekian, terima kasih.